kasih. Dia lihat-lihat saya. Oh, ini teh koyoyo. Coba, udah ditepuk-tepuk saya, saudara. Udah ditepuk-tepuk. Etinya juga nggak kenal saya. Ya. Udah bertahun-tahun tidak ketemu. Oh, ini koyoyo. Aduh, pakai bahasa Sunda dah keluar. Cerita saudara, wah macam-macam. Itu cucunya yang koyoyo. Aduh, saya tuh nggak tahu nih, berubah nih, banyak kurus sekarang. Ya. Orang bisa kenal, tapi kalau tidak lama ketemu, orang tidak kenal. Ini murid Yesus tiap hari jalan. Tiap hari lihat mujizat. Tapi dia tidak kenal Yesus itu. Dengar baik-baik saudara. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, sudah penuh full, sepaula sudah kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan. Berarti ini yang makan rakus saudara. Dia ini sepotong belum habis udah ngambil lagi. Sepotong belum habis udah ngambil lagi. Ya. Potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi belajar kalau saudara makan harus habis. Ya, kalau tidak habis pasti di antara keluarga ada ikan sapu-sapu. Yang bagian sapu bersih. Nah, itu. Saudara ya. Saya punya teman yang di Jambi gitu. Istrinya kurus kering. Kurang daging kayak kucing. Tapi kalau sudah kita suami makan sudah tidak, ngap sudah tidak bisa makan lagi. Suami bilang, jangan takut, koyoyo. Kasih sama istrinya. Nih selesaikan. Dia selesaikan saudara. Dia selesaikan. Luar biasa. Dan belum berubah. Dan ketika saya bilang, heran saya sama kamu. Kok bisa makan begitu banyak? Inilah panggilan saya. Haleluya. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti yang jelai yang setelah orang makan. 14. Nah, di sini yang saya ingin saudara lihat. Ketika orang itu melihat mujizat, jadi nilai orang itu dari mujizatnya, dari hebatnya, dari jagoannya. Dia tidak kenal pribadinya. Dengar baik-baik, pelan-pelan saya bicara. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk memberi roti. Bukan. Tetapi dia untuk menjadi roti bagi kita sekalian. Lompat kepada ayat 48. Di sana dikatakan, saudara, Yesus berkata, akulah roti hidup. 49 ini roti yang biasa, 49. Nenek moyangmu telah makan mana itu di padang gurun dan mereka telah mati. Udah makan roti tapi tetap mati. 50. Inilah, dia tunjuk diri sendiri, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Haleluya. Jadi Yesus sedang mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan 5.000 orang kenyang itu bukan untuk mengenyangkan perut manusia. Disinilah orang salah kalau iring Tuhan. Kalau ikut Yesus pasti diberkati, pasti ekonominya hebat, pasti. Nanti dulu, lihat Ayub. Dia ikut Tuhan, tapi dibikin susah, dibikin miskin. Tapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Coba kita lompat kepada Ibrani Fatsal 10. Ayatnya yang berapa ya? Saudara buka dulu Ibrani 10 dan kita menemukan sebuah ayat yang indah dalam Ibrani 10 itu ayatnya yang ke-30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata,
pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Ulangi kata menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kami mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman sama-sama, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Saya lagi, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Semua yang percaya berkata, amin. Jadi kita lihat upah. Kita tidak lihat hidup sekarang. Ya, orang miskin meninggal. Orang biasa meninggal. Orang kerja meninggal. Laki-laki meninggal. Wanita meninggal. Ya, orang berpangkat meninggal. Orang kaya meninggal. Manusia sama. Akhirnya meninggal. Tapi yang membedakan kita adalah hartanya. Ada yang punya harta dunia, ada yang punya harta sorga. Khusus untuk harta sorga ini, saudara-saudara, ditulis oleh Petrus dalam 1 Petrus Pasal 1, ayatnya yang ke-2 mulai. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada apa? Ya, dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada satu hidup yang apa? Penuh apa? Pengharapan itu bukan di sini, pengharapan itu nanti. Ya, 4. Untuk menerima satu bagian, dalam bahasa Inggris warisan, yang tidak dapat binasa, artinya tidak bisa hilang, tidak bisa macam-macam, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi saudara tuh punya harta di sorga. Begitu kita meninggal, sudah disiapkan harta di sorga. Ada harta yang rohani. 5. Yaitu kamu yang dipelihara, ulangi kata dipelihara, dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada haleluya. Kembali kepada Yohanes pasal 6, dan dari sana kita akan melihat kebenaran yang lain, saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 6 tadi. Yang pertama tadi kita, Yesus datang bukan untuk memberi roti biasa, tetapi dia datang untuk menjadi roti hidup bagi kita sekalian. Di dalam ayat Yohanes, masih Yohanes 6. Di dalam ayat ke-16. Di sana ketika hari sudah mulai malam, murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Siapa yang menyeberang? Murid Yesus, bukan Yesus. Yesus belum datang mendapatkan mereka.
sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ulangi kata, sampai ke pantai yang mereka tuju. 2, 3. Sampai ke pantai yang mereka tuju. Kata mereka itu kita ganti dengan kata kita. Sampai pantai yang kita tuju. Jadi semua cita-cita saudara akan tercapai. Karena Yesus ada berjalan di atas air. Lalu tadi dia memberi makan 5.000 orang, di fatsal yang sama dia jalan di atas air. Gelombang, ada angin sakal, angin yang datang dari depan. Hidup kita tidak tenang-tenang terus. Tahukah saudara bahwa Indonesia ini secara umum 1 tahun tanahnya turun 4 meter. Tertinggi di dunia. Hong Kong, RRC itu 3 meter, 2 meter. Filipina 1 tahun 2 meter turun. Jadi jangan heran kalau ada banjir. Sebab manusia itu serakah. Semua banjir yang melanda Bandung, dulu Bandung lautan api, sekarang Bandung lautan air. Itu kalau orang mau ke tempat, ke pabriknya, pabrik tekstilnya, dulu pakai mobil mewah. Sekarang enggak, pakai perahu. Iya, mereka pakai perahu. Berbahagialah kita karena kita punya Tuhan yang mengatasi air. Yang dia jalan di atas air. Mazmur 29 ayat 3. Suara Tuhan di atas. Suara Tuhan di atas. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. 4. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. 5. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Yang pertama, suara Tuhan di atas air. Jadi kalau banjir itu, saya suka bilang, Tuhan, apa maksudmu dengan banjir ini? Manusia itu serakah. Ya. Pulau itu sudah alamiah. Sudah tahu, ya. Jadi alam itu saudara, bagaimana kita perlakukan dia. Kalau kita baik sama alam, alam pun baik sama kita. Kalau kita tanam tanaman di rumah kita, di keliling bagus, nanti alam itu baik bagi kita. Tapi begitu hutan ditebang, bayangkan saudara, hutan di Papua itu harta yang sangat besar. Perusahaan Korea mau bikin di pedalaman, ini hutan mau ditebang. Berapa ratus pohon itu besar-besar, panjang-panjang dan berwarna hitam. Ditolak sama pemerintah Papua. Saya itu sedih lihat Papua karena emasnya diambil, orangnya tetap susah. Orangnya tetap susah. Makanya saya senang ini dari Papua ada siswa, ada siswi yang banyak datang. Ya, setelah sekolah kitab, saya ingin mereka balik lagi ke Papua sebab Papua 10.000 gereja masih kurang, saudara. Sekarang baru ada 430 gereja. GPDI sudah berkembang dalam 2 tahun
daftar akhir ini dari ratusan, 100 lebih sampai 430. Punya gembala. Dan ketua MJ di sana bilang, Om titip sama anak-anak saya, jangan praktek di Jawa, kembalikan kepada kami supaya mereka mengajar pendeta-pendeta di Papua. Makanya orang dari Papua sungguh-sungguh belajar supaya sampai di sana kamu jadi pengajar-pengajar. Ya. Nanti kalau saya mati, umpamanya saya mati nanti tahun 100 tahun lagi, saya matikan setelah saudara. Setelah saudara baru saya. Jadi kalau saya meninggal nanti di sorga, saya lihat, Papua, Papua. Rambut keriting, kulitnya hitam. Aku Papua. Bagaimana lagunya tuh? Aku. Kok falas begitu nyanyi? Nyanyi kok falas? Coba yang betul. Nah kalau orang Papua gitu saudara, nyanyinya falas tapi enak. Coba lagi, yang dari Papua aja. 2, 3. Nah itu kuncinya di kunci Inggris. Ya. Terus apa lagi? Nanti bajuku putih, dasiku biru, aku Papua. Gitu dong. Saudara, mau diluruskan rambut? Jangan, udah keriting ya. Jangan sampai ada pasir jatuh ya, nanti 1 minggu baru ketemu. Haleluya. Pertama, Yesus jalan di atas air. Dan murid-muridnya tidak tahu, sampai mereka ketakutan. Lalu Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Jadi kadang-kadang saudara mau mujizat, tapi ketika lihat mujizat, saudara takut. Ayat 22, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dengan muridnya, dan bahwa muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat itu. Mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Kedengarannya enak, untuk mencari Yesus. Tetapi di dalam ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus, barang siapa mencari dia menemukan, di seberang laut, mereka berkata kepadanya, basa-basi, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kamu cari aku karena roti kemarin bikin kenyang kamu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah Yesus yang disahkan oleh Bapa. Lalu mereka bertanya, orang Yahudi,